eksploitasi anak itu percakapan mereka berdua sebenarnya, ya. Jadi ada satu kesempatan Rian itu menyampaikan. Iya, sebenarnya sederhana ya. Sebenarnya kalau pas lagi begini-begini lagi ada satu kegiatan, ada apa, di situ sebenarnya ada manajer, ada helper, ada pembantu, ada apa segala macam. Tapi ternyata orang-orang ini atau kandicis ini hanya tetap meminta kepada Rian tolong ambilkan itu dong, hal-hal kecil sebenarnya. Sebenarnya itu bisa dilakukan oleh teman-teman yang maksudnya pengasuh atau bisa dilakukan oleh pembantu, tetapi ternyata lebih Rian. Nah, Rian itu merasa ada hal-hal seperti itu. Sebenarnya Rian juga sih ringan tangan, orang yang mau aja melakukan itu. Tapi pada satu kondisi tentunya naik turun orang emosi ini kan bisa jadi kendala gitu. Itu sih sebenarnya Mas. Soal perihal yang katanya eksploitasi anak, katanya sampai dibilang istri dua harta, itu seperti apa sih? Mungkin tanggapannya kan? Soal eksploitasi anak itu percakapan mereka berdua sebenarnya, ya. Jadi ada satu kesempatan Rian itu menyampaikan, dan itu saya rasa ditulis jelas kok di dalam direktori keputusan itu, bahwasanya ya Mona itu jangan terlalu di-exposure lah untuk kegiatan-kegiatan. Dia juga butuh tumbuh kembang itu sesuai gitu loh. Jangan sampai dia terlalu benar-benar dominan gitu loh. Setelah Ricis, Mona gitu loh diangkat gitu loh. Toh kan ada waktu-waktunya gitu loh, ya diatur lah gitu loh. Rian tuh maunya seperti itu gitu loh. Dan ada konten-konten berapa yang seingat Mas Didi yang ini ada guling-guling di jalan, itu menurut Rian tuh sangat membahayakan gitu loh. Tapi itu sepertinya ada pembiaran di situ. Nah, hal-hal seperti itulah yang menurut Rian itu eksploitasinya terlalu berlebihan. Ya. Baik. Perihal keterlibatan ibu mertua seperti apa sih dari pihak keluarga? Kan awal percakapan itu karena adanya ibu mertua. Ya. Ikut campur ya. Ya, jadi mungkin garis besarnya seperti ini ya. Ada satu kesempatan mereka sama-sama di bulan puasa, kemudian ada rencana buka puasa bersama. Seperti yang kalian tahu, ibunya Rian ini adalah tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Langsa. Pada saat itu Rian itu Ricis mungkin menyiapkan es kurma. Dan itu Rian itu sebenarnya ada amandel gitu, ada riwayat inilah sakit. Wajar ya si ibu di tengah-tengah itu menyampaikan, Rian kok minum es gitu. Apakah sebaiknya kok mulai kapan minum es? Dari situ mungkin penerimaan Ricis dengan itu tuh agak sedikit berbeda gitu loh. Padahal ini kan cuma menanyakan aja gitu loh, apakah lebih baik kalau ada pengganti minum yang lain. Tapi ya dengan Rian berusaha untuk bukan membela ya, artinya menyelaraskan aja situasi pada saat itu. Enggak, ini bisa untuk sekali-sekali nggak apa-apa gitu. Tapi hal itu mungkin membuat secara psikis Ricis merasa ini ibu mertua ikut campur terlalu banyak. Itu soal satu Mas. Nah mungkin ini berkelanjut aja soal cenderamata atau hampers. Itu juga perlu disampaikan di sini. Bahwasanya cenderamata itu pada saat mau 1 tahunnya Mona, ada cenderamata yang tersisa. Kemudian panitia ini menyampaikan kepada Rian, itu ada yang sisa tuh, ada sekian lah pokoknya, itu bisa dikirim gitu loh. Oke. Ya udah dong, Rian kan bersiap-siap lah. Oke, ayah pada saat itu kebetulan ayah dan ibu tuh ada di Jakarta gitu loh. Kemudian tiba-tiba ini belum terjadi pengiriman ya, sama sekali itu barang masih di sini. Ternyata Rias dan Ricis berbeda pendapat. Kata Ricis, jangan dikirim, kemana itu barang gitu, apa segala macam, saya masih butuh untuk apa gitu loh. Ya udah kata Rian, kalau gitu nggak jadi gitu loh. Ya sudah, akhirnya Rian menyampaikan percakapannya dengan Ricis kepada orang tuanya, ayah maaf, itu mungkin nggak jadi dikirim. Oke, nggak apa-apa. Ricis agak sedikit ini gitu loh, sedikit nggak terima gitu loh, karena dianggap hilang lah, dianggap ada yang nyolong lah, apa segala macem, dan itu nggak benar sama sekali. Akhirnya Rian langsung bicara sama ayah, dan ayah menyampaikan, begitu loh kondisinya. Udah kalau begitu nggak usah, kata dia, nggak usah dikirim, nggak usah nggak apa-apa, kata dia gitu. Itu nggak terjadi loh Mas, itu cenderamata hampers itu nggak pernah sampai ke Aceh. Dan itu masih di rumah. Setelah beberapa hari kejadian itu, ada kali beberapa bulan, pada saat pindahan rumah dari Kemang ke Kebagusan, ternyata barang itu masih ada di situ. Cenderamata itu masih ada di garasi.
Dan tentunya, oh ini toh kata ayah kan, ini toh barang yang mau dibeli. Tapi barang itu masih di situ dan memang nggak ada yang nyolong dalam hal ini, dan nggak ada Rian itu akhirnya memang nggak jadi dikirim, nggak sampai ke tangannya ayah dan ibu juga gitu. Nah itu mungkin pelurusannya. Gitu. Bang, ini